Saat mendarat di Merkurius, kamu pasti langsung tahu kalau jaraknya dengan matahari sangat dekat. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan sang bintang dan ukurannya paling kecil. Tapi, ia bukan planet yang paling panas karena gelar tersebut telah disandang oleh Venus. Bumi perlu waktu selama 365 hari untuk mengitari matahari, sedangkan Merkurius cuma perlu waktu lebih dari 3 bulan atau lebih tepatnya 88 hari. Siang hari di sini sangat panas dan suhunya bisa melebihi 425 derajat Celcius. Tapi di bagian yang nggak disinari matahari, suhunya ngedrop sampai minus 180 derajat Celcius. Atmosfer Merkurius nggak bisa menahan panas saat malam hari, sama seperti gurun. Gurun nggak punya atmosfer, sehingga di situ nggak ada kelembapan, awan, ataupun hujan. Kalau kamu berhasil menjelajahi Merkurius dari ujung ke ujung dan menjaga lokasimu tepat di antara panas terik dan dingin, berarti kamu bisa bertahan hidup. Tapi, atmosfer Merkurius nggak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa hidup di situ selama kamu mampu menahan nafas. Selain itu, ada medan magnet yang membawa angin surya dari matahari, kemudian menciptakan tornado plasma. Suhu Venus bisa naik sampai 540 derajat Celcius. Tapi gravitasinya sangat mirip dengan bumi. Kamu bisa jalan-jalan di dekat pegunungan atau jogging di permukaannya, tapi suhunya akan langsung bikin kamu gosong. Jadi, mending cari tempat lain aja deh. Tekanan ekstrim juga bisa menghancurkan tubuhmu, dan kekuatannya sama seperti saat kamu menyelam di kedalaman 1 km di bumi. Jadi, di Venus, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Di planet merah terdapat salah satu gunung tertinggi di tata surya yang tingginya sekitar 3 kali lipatnya Gunung Everest. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sebetulnya bersuhu dingin. Planet ini mengitari matahari dalam satu orbit penuh selama 687 hari. Hampir sama dengan di bumi, waktu seharinya berlangsung selama 25 jam. Atmosfer Mars sangat tipis, tapi nggak bisa dihirup. Planet ini punya banyak badai debu yang menerpa seisi planet, dan kutubnya diselimuti karbon dioksida. Tubuhmu memang gak akan langsung membeku, tapi kamu perlu pakaian tebal agar tetap hangat. Kamu juga bisa bertahan hidup di sini selama mampu menahan nafas. Tapi untungnya, pemandangan Mars sangat indah. Planet terbesar di tata surya kita adalah si perkasa Jupiter. Kalau Jupiter seukuran bola basket, Bumi cuma akan sebesar anggur. Planet ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, jauh lebih cepat dari bumi. Jupiter juga punya salah satu daya tarik berupa bintik merah besar. Badai di area ini telah mengamuk selama lebih dari 300 tahun. Ukuran badai ini bahkan sampai 2 kalinya bumi. Planet terbongsor di tata surya kita ini mengelilingi matahari selama sekitar 12 tahun di bumi atau 4.307 hari. Tapi, gravitasinya jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Selain minim oksigen dan badainya bisa terus-terusan menerbangkanmu, tekanan kuat di Jupiter bisa menghancurkanmu. Di sini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Pluto adalah mantan planet yang jaraknya paling jauh dari matahari dan sekarang dianggap sebagai planet Katai. Karena lokasinya sangat jauh, suhu Pluto juga sangat dingin, malah bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Wah, berarti harus pakai jaket tebal nih. Kalau perlu, berlapis-lapis, biar nggak kedinginan. Es metana menyelimuti pegunungan yang menjulang setinggi 3.000 meter. Dan Pluto perlu waktu selama 248 tahun untuk mengitari matahari. Bahkan sampai saat ini, si planet Katai belum memenuhi satu putaran ini. Tapi kala rotasinya cuma selama 6 hari di bumi. Udara di sini juga nggak bisa dihirup. Selain dipenuhi metana, nitrogen di permukaannya juga lumayan banyak. Gravitasi Pluto juga lemah, jadi kamu perlu menahan nafas saat melayang-layang di atasnya sebelum akhirnya membeku seperti es batu. Dan kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Planet paling berangin di tata surya kita adalah Neptunus. Karakteristiknya mirip dengan bumi. Neptunus punya 14 satelit yang mengitarinya. Sehari di sini agak pendek dari 1 hari di bumi, yaitu selama 17 jam. Hampir sama seperti Pluto, Neptunus mengitari matahari selama lebih dari 150 tahun. Neptunus juga dikenal sebagai planet biru karena metana di atmosfer hidrogen heliumnya bisa nyerap warna merah. Jadi, selain nggak ada oksigen, tekanan Neptunus juga bisa menghancurkan tubuhmu sama seperti di Jupiter.
Pada kondisi se-ekstrim ini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik saja. Kamu udah sampai di planet terbesar kedua di tata surya kita. Ini dia, Saturnus dengan cincin khasnya. Dari jauh, cincinnya mirip sebongkahan batu besar yang mengelilingi Saturnus. Padahal, cincin ini terdiri dari banyak lapisan partikel es dan bebatuan. Ukurannya juga bervariasi, mulai dari yang seukuran kerikil kecil hingga sebesar bus. Bentuknya bisa begitu karena pengaruh gravitasi di sekitar Saturnus. Sehari di Saturnus cuma berlangsung selama 11 jam. Atmosfer atasnya sangat berangin. Sama kayak Jupiter, Saturnus juga punya banyak satelit. Dan seperti di Jupiter, tubuhmu akan hancur oleh tekanan ekstrem di planet ini. Bahkan sebelum kamu sempat ngebuka mata. Kemungkinan kamu cuma akan bertahan di sini selama beberapa detik. Titan adalah satelit terbesar Saturnus sekaligus terbesar kedua di seluruh tata surya. Kondisi di sini paling mirip dengan bumi. Jadi, kamu pasti akan sangat mudah untuk hidup di satelit ini. Tapi sayangnya, suhu Titan yang sangat dingin bisa bikin kamu beku. Di seluruh tata surya kita, sebetulnya cuma satelit ini yang punya sungai, lautan, dan danau cair, yang semuanya diselimuti metana dan etana. Atmosfernya sangat mirip dengan di bumi. Di Titan pun ada hujan loh. Bulan kita juga nggak begitu ramah. Karena oksigen di sini sangat minim, kamu cuma akan bertahan selama masih bisa nahan nafas. Sinar kosmik dari matahari juga akan mempengaruhimu. Tapi melompat-lompat di sepanjang kawah bulan kelihatannya asik juga tuh. Kalau kamu mau nyoba menginjakan kaki di matahari, tubuhmu akan seketika menguap. Suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Itu pun cuma perkiraan suhu di dekat intinya. Ada juga lapisan luar yang perlu kamu waspadai karena bisa bikin kamu jadi atom. Udahlah, sebaiknya jauh-jauh dari situ dan langsung putar arah aja. Kalau kamu hidup di matahari, masa hidup maksimalmu nggak sampai 1 detik. Cuma di bumi kita bisa hidup, dan bahkan rata-ratanya bisa sampai usia 80 tahun. Kita mampu beradaptasi dengan banyak kondisi cuaca yang nggak terlalu ekstrim, karena gravitasi berfungsi dengan baik. Tubuh kita pun gak merasa lagi disusutkan. Kita bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari padang pasir yang kering hingga puncak es bersalju. Cuma bumi yang punya kondisi super seimbang, sehingga kita bisa bertahan hidup. Para ilmuwan berambisi kalau suatu hari nanti, manusia bisa hidup di planet lain. Mars adalah tempat terdekat yang bisa menampung kita. Tapi kita perlu mendirikan kubah agar bisa hidup di permukaannya. Elon Musk ingin menggunakan bot Tesla sebagai kru non-manusia pertama yang mendarat di sana. Robot ini juga sudah mulai mendirikan dan mulai membangun rumah masa depan kita. Robot ini bisa mendapat informasi soal Mars serta mampu meniru cara jalan dan perilaku kita. Dengan begini, kita jadi punya sedikit gambaran. Tapi yang jelas, manusia perlu mengenakan pakaian luar angkasa saat mau mendekati planet lain. Tubuh kita memang dari sananya nggak akan kuat menghadapi kondisi seperti itu, kecuali kita beradaptasi secara alami hingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tardigrade merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa hidup di kondisi yang paling ekstrim, dari lautan terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Para ilmuwan pernah membawa hewan mikroskopis ini ke luar angkasa, dan ternyata mereka bisa hidup di ruang hampa hingga 10 hari, lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Hewan di bumi yang bisa hidup paling lama di planet dan benda langit, kecuali matahari, kemungkinan cuma tardigrade. Para ilmuwan mengklaim kalau asteroid besar jatuh ke bumi, tardigrade masih bisa bertahan hidup. Tapi manusia memang nggak bisa hidup di luar bumi tanpa peralatan yang tepat. Oh wow, ada lubang di dasar lautan. Sepertinya lautan itu mengalami kebocoran. Tapi ini tidak seperti kebocoran yang kamu bayangkan, di mana air mengalir keluar. Ini lebih seperti mata air karena air mengalir masuk, bukan keluar. Kebocoran unik ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai oasis Pythia. Seorang mahasiswa pasca sarjana adalah orang yang secara tidak sengaja menemukannya. Dia melihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Biasanya gelembung-gelembung di lautan memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa ventilasi hidrotermal yang merupakan titik panas untuk beberapa hal yang sangat keren. Ventilasi ini sebenarnya seperti mata air panas di dasar laut. Namun, alih-alih menggelegak dengan air hangat, ventilasi ini melepaskan cairan yang telah dipanaskan secara berlebihan di kerak planet kita. Ketika air laut merembes ke dalam celah-celah ini dan bergerak jauh ke dalam kerak bumi,
Air laut bersentuhan dengan mantel yang sangat panas. Hal ini memanaskan air laut hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Dan saat bergerak kembali ke permukaan, air laut membawa gas dan mineral terlarut. Ketika cairan panas menyembur keluar dari ventilasi, cairan tersebut bercampur dengan air laut di sekitarnya dan dengan cepat menjadi dingin. Hanya beberapa meter dari ventilasi, suhu bisa turun hingga 20 derajat Celcius atau lebih, yang tampaknya persis seperti yang disukai oleh beberapa makhluk hidup. Dan ada beberapa makhluk aneh yang hidup di bawah sana dalam kegelapan, seperti ikan hantu, cacing tabung berujung merah raksasa, dan jenis udang unik dengan mata di punggungnya. Dan beberapa di antaranya, seperti cacing tabung dan bakteri, bergantung pada bahan kimia dan mineral yang dilepaskan oleh ventilasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, dalam kasus ini, air yang menggelegar tidak berasal dari lubang hidrotermal. Itu ada di sana karena mata air, dan itu sedikit lebih mengkhawatirkan. Kamu tahu, air di waduk ini harus tetap berada di tempatnya. Jika terlalu banyak yang merembes keluar, mungkin ada beberapa konsekuensi serius, terutama untuk daerah sekitarnya. Kamu dapat melihat kebocoran yang tidak biasa ini di sepanjang zona subduksi Cascadia, yang merupakan garis patahan besar di lepas pantai barat Laut Pasifik. Ini adalah tempat di mana dua lempeng besar yang membentuk kerak bumi bertemu dan bergeser satu sama lain. Air dari oasis Phthia bertindak sebagai pelumas di antara lempeng-lempeng ini. Kamu dapat menganggap zona patahan sebagai meja hoki udara. Ketika tekanan fluida tinggi, kamu seperti memiliki udara yang dihidupkan. Itu berarti gesekan antara lempeng berkurang yang memungkinkan lempeng bergerak. Tetapi jika tekanan fluida lebih rendah, kedua lempeng bisa saling mengunci, yang kemudian menyebabkan penumpukan stres. Bukan berarti mereka akan merasa tidak enak. Dalam konteks lempeng tektonik, stres adalah tekanan atau gaya yang dapat menyebabkan deformasi. Dan jika stres ini mulai menumpuk, pada suatu saat tekanan itu harus pergi ke suatu tempat. Jika terjadi banyak, hal ini dapat memicu gempa bumi dan kemungkinan besar bukan gempa bumi kecil. Sebagai contoh, pelepasan tekanan di zona subduksi Cascadia dapat menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Sebagai perbandingan, gempa bumi terbesar yang pernah dicatat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, jadi kita berharap air akan tetap berada di dalam waduknya dan tetap menjaga keseimbangan lempeng tektonik. Kita baru menjelajahi 5% dari samudra. Siapa yang tahu berapa banyak hal keren yang ada di dasar lautan menunggu untuk ditemukan? Sebagai contoh, lihatlah benda-benda misterius yang ditemukan oleh para ilmuwan di kedalaman Samudra Atlantik, dekat Azores. Lubang-lubang itu tersusun rapi dan berjarak sekitar 10 cm, atau dalam beberapa kasus, bahkan beberapa meter. Mereka menyerupai tusukan yang ditinggalkan oleh mesin jahit. Beberapa orang berpikir bahwa lubang-lubang ini bisa jadi pusat asal biologis. Misalnya, beberapa ikan mungkin membuatnya saat berjalan di dasar laut. Yang lain percaya bahwa kita mungkin sedang melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia, mungkin ditinggalkan oleh ban berduri. Tentu saja, lubang-lubang seperti itu sangat cocok untuk mengarang cerita tentang makhluk dari planet lain yang diduga membuatnya. Atau bahkan, mungkin monster legendaris seperti monster dari Loch Ness. Memang sulit untuk menjelaskan kesimetrisan lubang-lubang tersebut, tapi seorang ahli biologi laut dalam menawarkan penjelasan yang cukup bagus. Dia mengatakan bahwa mungkin ada hewan yang menggali di bawah sedimen. Dan dari waktu ke waktu, hewan tersebut bisa membuat cerobong asap kecil hanya untuk mendapatkan akses ke sirkulasi air bersih di dalam liang kecilnya. Maksudku, ada tumpukan sedimen di sekitar bukaan setiap lubang, dan itu mendukung gagasan bahwa ada sesuatu yang mendorong tanah dari bawah. Tapi masih belum ada bukti bahwa lubang-lubang ini benar-benar terhubung di bawah permukaan. Dan ada banyak hal yang tersembunyi di dasar samudera dan lautan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk kita. Sebagai contoh, para arkeolog membuat penemuan yang sangat keren di lepas pantai selatan Kroasia. Sebuah jalan yang tersembunyi di bawah lapisan lumpur laut yang berusia 7.000 tahun.
Mereka menemukan jalan kuno itu di situs Neolitikum Solin yang tenggelam. Situs Solin adalah sebuah pulau buatan manusia pada zaman kuno dan seorang arkeolog menemukannya 2 tahun yang lalu. Dia sedang mempelajari citra satelit di daerah sekitar Korčula, salah satu pulau di Kroasia yang indah. Ketika dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik di dasar laut, dia menyelam ke dalam air bersama rekannya. Dan di bawah permukaan Laut Adriatik yang merupakan bagian dari Laut Mediterania pada kedalaman 4-5 meter, mereka menemukan dinding batu yang kemungkinan besar merupakan bagian dari pemukiman kuno. Daratan tempat orang membangun pemukiman tersebut dipisahkan dari pulau utama oleh hamparan tanah yang sempit. Untungnya, daerah ini terlindung dari ombak besar oleh pulau-pulau di sekitarnya, sehingga situs ini tetap relatif terawat dengan baik. Jalan ini sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut dan tertutup lumpur, tetapi sangat menarik untuk membayangkan bagaimana orang-orang berjalan di jalan tersebut hampir 7.000 tahun yang lalu, mengunjungi permukiman di dekatnya. Jika kamu ingin melihat makhluk-makhluk paling aneh, kamu bisa pergi ke dasar laut. Sebenarnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mungkin ada lebih dari 30 spesies baru yang berpotensi ada di dasar Samudra Pasifik. Mereka telah mengumpulkannya dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah langkah besar karena sampai saat ini mereka hanya bisa mempelajari makhluk-makhluk seperti itu melalui foto. Aku berbicara tentang cacing yang tersegmentasi, berbagai jenis karang, beberapa invertebrata yang mirip dengan kelabang, dan banyak lagi. Tetapi ada juga banyak makhluk aneh lama yang sudah kita ketahui yang terlihat seperti berasal dari film fiksi ilmiah. Gurita merah, blobfish. Oke, yang satu ini terlihat normal sampai kamu mengangkatnya ke permukaan. Hiu siluman, ikan berbisa sloan, cacing zombie. Ya, aku tahu, mari kita lanjutkan. Dasar laut juga menyembunyikan benda-benda dari luar angkasa. Ada jejak-jejak plutonium dan besi yang langka di dasar Samudra Pasifik. Dan yang mengagumkan adalah semua ini berasal dari luar angkasa. Bahan-bahan radioaktif ini mungkin terbentuk saat terjadi bencana alam di luar angkasa dan akhirnya sampai ke planet tempat tinggal kita yang indah ini. Dan puing-puing luar angkasa ini kemungkinan besar muncul di bumi dalam 10 juta tahun terakhir. Setelah jatuh ke Samudra Pasifik dan mengendap di kedalaman hampir 1 mil, puing-puing ini menjadi bagian dari semua lapisan batuan di sana. Plutonium sangat menarik bagi para ilmuwan. Memang hanya sedikit sekali yang telah ditemukan, mungkin hanya ratusan atom. Tapi tetap saja luar biasa karena atom-atom ini tercipta dari ledakan bintang. Hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana alam semesta menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, seperti plutonium, emas, uranium, dan platina. Kita masih belum tahu pasti tentang asal-usul elemen-elemen ini. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan meyakini kalau supernova, yaitu ketika bintang mencapai akhir hidupnya dalam ledakan dahsyat, bertanggung jawab untuk menciptakan elemen-elemen berat ini. Tapi tampaknya bukan hanya itu saja. Beberapa peristiwa kosmik lainnya, seperti tabrakan bintang neutron yang merupakan bintang runtuh yang sangat padat, atau beberapa jenis supernova yang langka, juga bisa terlibat. Wow, aku ambil popcorn dulu. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian.
Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari 1 tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons dengan ketinggian sekitar 12 km. Gunung ini bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi.
Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi enam Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama, tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya, Triton, memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan.